Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Kita akan belajar bersama saya sendiri, Rini Ristiana, lalu teman saya Nurul Aini Salsabila dan Dea Aldani, serta Kak Anissa Nurhasana. Kompetensi dasar yang akan kita dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama, menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Melalui pembelajaran materi sistem persamaan linier 3 variabel, teman-teman memperoleh pengalaman belajar sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan karakteristik masalah autentik yang penyelesaiannya terkait dengan model matematika sebagai sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, merancang model matematika dari sebuah permasalahan autentik yang merupakan SPLTP. Yang ketiga, menyelesaikan model matematika untuk memperoleh solusi permasalahan yang diberikan. Yang keempat, menginterpretasikan hasil penyelesaian masalah yang diberikan. Yang kelima, menemukan ciri-ciri SPLTP dari model matematika. Yang keenam, menuliskan konsep SPLTP berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan dengan bahasanya sendiri. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita akan menjawab permasalahan autentik dari sistem persamaan linier 3 variabel. Dari permasalahan tersebut, kita dapat mengetahui apa itu arti persamaan, persamaan linier, sistem persamaan linier, serta sistem persamaan linier 3 variabel. Dalam menentukan himpunan penyelesaian, kita dapat menggunakan 3 cara, yaitu eliminasi, substitusi, dan determinan, sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Ayu, Bimo, dan Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Sedangkan Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Di kasir, Ayu membayar uang sebanyak 83.000, Bimo membayar 86.000, dan Chandra membayar 158.000. Berapa harga masing-masing barang tersebut? Jadi, pertama kita akan buat persamaannya. Persamaan yang pertama yaitu persamaan untuk Ayu. Untuk Ayu. Ayu membeli 3 pensil, ditambah 4 penghapus, ditambah 1 buku tulis. Totalnya menjadi 83.000. Oke, selanjutnya untuk persamaan 2 kita tulis untuk Bimo. Bimo membeli 6 set pensil, ditambah 2 penghapus, ditambah 1 buku tulis. 1 buku. Totalnya menjadi 86.000. Oke, selanjutnya untuk persamaan 3
Chandra. Chandra membeli 2 set pensil ditambah 5 penghapus ditambah 10 buku sama dengan 158.000. Jadi inilah yang disebut dengan persamaan. Sekarang kita mau membentuk persamaan liniernya. Oke. Kita akan membentuk persamaan liniernya. Jadi, kita misalkan pensil itu adalah X, penghapus adalah Y, dan buku tulis itu adalah Z. Jadi, persamaan liniernya menjadi 3X 3 menjadi 3 3X ditambah 4Y ditambah Z sama dengan 83.000. Ini untuk persamaan satunya. Lalu untuk persamaan duanya itu menjadi 6X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 86.000. Ini untuk persamaan duanya. Lalu untuk persamaan tiganya itu menjadi 2X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 158.000. Ini untuk persamaan 3. Jadi inilah yang disebut dengan persamaan linier. Lalu bagaimana dengan sistem persamaan liniernya? Jadi sistem persamaan liniernya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang namanya sistem persamaan liniernya itu ada kurung kurawalnya. Berdasarkan masalah autentik sebelumnya, kita dapat menyimpulkan persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Lalu, persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius.
Lalu kita akan memasuki materi pembelajaran. Setiap persamaan yang berbentuk AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, dengan A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, dan C tidak nol. Maka persamaan tersebut adalah persamaan linear dalam 3 variabel. Himpunan titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut yaitu X, Y, Z, di mana AX ditambah BY ditambah CZ adalah suatu bidang datar dalam sumbu-sumbu ortogonal X, Y, dan Z. Bentuk umum sistem persamaan linear dalam 3 variabel X, Y, dan Z adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Yang hanya mempunyai satu penyelesaian untuk X, Y, dan Z yaitu X, Y, Z. Hai, saya Anissa Nurhasana akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Nah, sebelumnya, ada yang tahu tidak metode eliminasi itu apa? Jadi, metode eliminasi adalah penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel pada dua persamaan. Nah, metode ini dilakukan sampai diperoleh nilai variabel. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, eliminasi salah satu variabel dari dua persamaan. Misalnya, X atau Y atau Z, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Pada langkah yang kedua, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel pada langkah yang pertama, sehingga diperoleh nilai dua variabel, bisa X dan Y, atau X dan Z, atau Y dan Z. Pada langkah yang ketiga, substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai variabel ketiga. Untuk memahami materi ini, perhatikan contoh berikut. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode eliminasi. X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4. 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 10. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini, pertama kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu persamaan 2 dikalikan 3 agar koefisien Z menjadi sama. Kemudian kita jumlahkan dan diperoleh 7X kurang Y sama dengan 5. Ini saya beri nama persamaan keempat. Langkah selanjutnya adalah eliminasi Z dari persamaan 2 dan 3. Karena koefisien Z sudah sama, maka kita langsung mengurangkannya, sehingga diperoleh min X kurang 3Y sama dengan min 7. Persamaan ini saya beri nama persamaan kelima. Nah, persamaan 4 dan 5 tadi merupakan bentuk sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 7X kurang Y sama dengan 5 dan min X kurang 3Y sama dengan min 7. Sistem persamaan linear dua variabel ini akan kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Selanjutnya, kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Pada persamaan 4, kita kalikan 3 terlebih dahulu agar koefisien Y menjadi sama. Dan kita kurangkan. Lalu diperoleh 22X sama dengan 22.
dan nilai X sama dengan 1. Langkah selanjutnya, kita mengeliminasi X dari persamaan 4 dan persamaan 5. Pada persamaan 5, kita kalikan 7 terlebih dahulu agar koefisien X menjadi sama. Selanjutnya kita jumlahkan dan diperoleh min 22Y sama dengan min 44 dan nilai Y sama dengan 2. Nah, kita sudah punya nilai X dan Y. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Z, kita akan substitusikan nilai X sama dengan 1 tadi dan Y sama dengan 2 ke salah satu persamaan yang paling sederhana. Di sini saya ambil persamaan yang kedua. Persamaan keduanya adalah 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3, dan kita ganti nilai X-nya menjadi 1 dan Y-nya kita ganti menjadi 2, sehingga didapatkan nilai Z sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan 3 nilai variabel, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Maka, dari penyelesaian ini dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel adalah 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Kita akan membahas contoh dari sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Ayo kita perhatikan contohnya. Selesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode substitusi. Di sini kita mempunyai persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6. X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Negatif 2 X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Baiklah, di sini kita akan selesaikan bersama. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini sebagai persamaan 3. Kita ambil contohnya itu yang persamaan pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6. Kemudian Z-nya kita biari di ruas kiri. Habis itu negatif 6, kita pindah X-nya ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif X dikurang Y. Ini kita buat menjadi persamaan 4. Kemudian kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, yaitu negatif 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Negatif 2X ditambah Y, kita masukkan nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu negatif 6 dikurang X dikurang Y sama dengan 9. Kemudian kita jumlahkan negatif 2X tambah Y, positif kali negatif 6 dikurang X dikurang Y sama dengan 9. Kemudian kita samain nih variabelnya. Negatif 2X kurang X sama dengan negatif 3X. Y dikurang Y itu habis. Maka negatif 3X dikurang 6 sama dengan 9.
Kemudian kita pindah ruas X-nya. Negatif 3X sama dengan 9. Negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Maka negatif 3X sama dengan 15. X sama dengan negatif 5. Sehingga sudah diperoleh nilai X-nya itu sama dengan negatif 5. Karena sudah diperoleh nilai X, Y, dan Y-nya, sekarang kita akan mencari variabel Z-nya. Maka akan kita masukkan nilai X substitusi X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 3 ke persamaan 4. Persamaan 4-nya langsung saja kita buat Z sama dengan negatif 6 dikurang X dikurang Y. Z sama dengan negatif 6 dikurang X-nya itu sama dengan negatif 5. Negatif 5 kurang Y-nya negatif 3. Maka Z sama dengan negatif 6 ditambah 5 ditambah 3. Z sama dengan 2. Sehingga diperoleh penyelesaiannya itu X, Y, dan Z sama dengan negatif 5. Sekarang kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 4. Nah, persamaan 2-nya X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Ini persamaan 2. Persamaan 4-nya negatif 6 dikurang X dikurang Y dikurang Y. Ini nilai Z ya, Z. Maka X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 3. X dikurang 2Y tambah Z-nya ini kita masukkan nih dan ini persamaan 4 ini. Z-nya maka negatif 6 dikurang X dikurang Y sama dengan 3. Kemudian kita jumlahkan X dikurang 2Y, positif kan negatif 6 dikurang X dikurang Y sama dengan 3. X sama X itu, X dikurang X itu habis atau 0. Maka diperoleh negatif 2Y dikurang 6 dikurang Y sama dengan 3. Negatif 2Y dikurang Y sama dengan 3 ditambah 6. Negatif 3Y sama dengan 9. Y sama dengan negatif 3. Nah, sekarang untuk penyelesaian SPLTV yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya determinan matriks. Sebelumnya akan saya perkenalkan bentuk dari matriks itu sendiri dengan menggunakan simbol tanda siku, yaitu matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, yang dimana matriks merupakan susunan yang terdiri dari baris dan kolom. Di sini kalau kita perhatikan ABC merupakan baris pertama, DEF merupakan baris kedua, dan GHI merupakan baris ketiga. Kemudian untuk yang ADG ini merupakan kolom pertama merupakan kolom pertama. Untuk BEH itu merupakan kolom kedua, dan CFI merupakan kolom ketiga.
ketiga. Nah, sudah kita tahu bentuk dari matriks itu. Bagaimana untuk mencari determinannya? Pertama-tama kita perhatikan soal berikut. Saya akan memberikan soal yang berbentuk SPLTP atau sistem persamaan 3 variabel. Itu soalnya selesaikanlah persamaan SPLTP berikut, itu 2x ditambah y dikurang 3z sama dengan min 5. Yang kedua, x dikurang 3y dikurang 3y ditambah 2z sama dengan min 6. Yang ketiga, 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 1. Untuk mencari determinannya, kita ubah terlebih dahulu sistem persamaan ini menjadi sebuah matriks. Kalau kita bisa buat seperti ini, yang harus kita perhatikan cara mengubahnya itu, kita perhatikan koefisiennya saja. Berarti kalau 2x tambah y kurang 3z, berarti koefisiennya yaitu 2, 1, min 3, dan kemudian untuk yang kedua 1 min 3 dan 2. Yang ketiga 3, 2, min 1. Kemudian dikalikan dengan variabelnya, yaitu variabel x, y, z, yang dimana menghasilkan min 5, min 6 sama 1. Sudah terbentuk matriksnya. Kemudian bagaimana cara mencari determinannya? Nah, di sini determinan sama dengan 2 min 1, 2, 1 min 3, 1 min 3, 2, 3. Kita tuliskan kembali bentuk matriks yang tadi, 3, 2, min 1. Cara mencarinya yaitu mengalihkan 2 kolom pertama di sebelah kanan dari matriks itu. Berarti kita menambahkan 2 kolom pertama, yaitu berarti 2, 1, min 3, 1 min 3, 3, 2. Dengan cara mengalihkan elemen-elemen secara diagonal. Berarti ini sama dengan 2 sama dengan 2 dikali min 3 dikali min 1, 2 dikali min 3 dikali 2 dikali min 3 dikali min 1 untuk yang pertama. Kemudian 1 dikali 2 dikali 3, 1 dikali 2 dikali 3. Kemudian baris yang ketiga, min 3 dikali 1 dikali 2.
Untuk berikutnya kali 2. Untuk berikutnya dikalikan secara diagonal sebaliknya, yaitu berarti berkurang, yaitu dikurang diagonal sebaliknya. 3 kali min 3 kali 3, 3 dikali min 3 dikali 3 dikurang 2 dikali 2 dikali 2, kemudian dikurang min 1 kali 1 kali 1 yang menghasilkan 2 kali min 3 kali min 1, 6, ditambah 1 kali 3 1 kali 2 kali 3 6, ditambah min 3 kali 1 kali 2 berarti minus 6, dikurang min 3 kali min 3 kali min 3 berarti minus 27. Kemudian min 2 kali 2 kali 2 itu min 8. Kemudian dikurang 1 kali 1 kali 1 itu 1. Nah, berarti kita jumlahkan 6 tambah 6 12 dikurang 6 6 dikurang kok ditambah nih, salah, 6 dikurang 27 min 21 dikurang 8 min 29 dikurang min 29 dikurang 1 dikurang ini di sini min 1, jadi ini positif 1, min 29 tambah 1 berarti min 28. Dapatlah determinannya tadi yang akan kita cari. Kemudian yang akan kita cari selanjutnya nilai X, Y, dan Z nya. Untuk mencari nilai dx nya kita ganti kolom X yang ini, kolom X menjadi dengan kolom hasil, yaitu berarti kolom hasilnya min 5 min 6 1 dikalikan dengan 1 min 3 min 3 2 min 1. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertamanya, berarti min 5 1 min 6 min 3 1 2. Nah, sudah sampai sini. Cara mengalikannya seperti tadi, berarti dx sama dengan, di sini kita lihat bahwa min 5 kali min 3 kali min 1 itu min 15 ditambah 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2, kemudian ditambah min 3 kali min 6 kali 2 itu 36 ditambah 36, kemudian diagonal lawannya 1 dikali min 3 kali min 3 yaitu min 9, kemudian dikurang 2 kali 2 kali min 5 itu min 20, berarti tambah 20, min 1 kali min 6 kali 1 min 6.
Kemudian min 15 ditambah 2 ditambah 36 dikurang 9 tambah 20 kurang 6. Min 15 tambah 2 min 13, min 13 tambah 36 23, 23 kurang 9 14, 14 tambah 20 34, 34 kurang 26 sama dengan 28. Berarti di sini dx-nya sama dengan 28. Oke, berikutnya mencari nilai dy. Untuk mencari nilai dy-nya, yang harus kita perhatikan yaitu kita ganti kolom y dengan kolom hasil. Berarti sebentar. Berarti di sini kita ganti ya kolom y-nya. Kita buat dulu kolom ini, kita cari dy. Itu kita masukkan kolom x-nya 2 1 3. Kolom y-nya kita ganti dengan kolom hasil min 5 min 6 1. Kemudian yang di sininya kolom z min min 3 min 3 2 min 1 dengan menambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan dari matriks tersebut, yaitu berarti menambahkan 2 min 5 1 min 6 3 1. Maka untuk hasil dy-nya kita kalikan diagonalnya kita kalikan elemen-elemen secara diagonal, yaitu berarti dy sama dengan min 2 kali min 6 kali min 1, yaitu 12, ditambah min 5 kali 2 min 10 kali 3, berarti kali min 30 min 30 maaf min 30 maaf min 30. Nah, kemudian ditambah min 3 kali 1 kali 1 min 3 maaf min 3, kemudian dikurang lawannya, diagonal lawannya 3 kali min 6 kali min 3, yaitu min 54 min dikurang 3 kali 6 dikurang min 54. Kemudian 1 dikali 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 1 kali 1 min 1 kali 1 1 kali min 5 sama dengan min 5. Kemudian kita jumlahkanlah dy-nya. 12 dikurang 30 min 18, min 18 dikurang 3 min 21, min 21 dikurang 54
min 75 dikurang 4, min 79 dikurang 5 berarti sama dengan min 84. Dapatlah dy nya, determinan y nya yaitu min 84x. Kemudian untuk mencari nilai z nya, kita hapus dulu semuanya. Seperti ini ya, tadi kita kelamaan, hapus dulu. Sudah, kita kembalikan ininya seperti semula. Oke, untuk mencari dz nya kebesaran nasi. Untuk mencari dz nya itu kita ganti kolom z dengan kolom hasil, yaitu kepanjangan, yaitu 2 1 1 min 3 3 2 kolom hasilnya min 5 min 6 1 dengan menambahkan 2 kolom pertama, yaitu 2 1 1 min 3 3 2 Berikutnya kita kalikan dz sama dengan 2 kali min 3 dz 2 kali min 3 min 6 kali 1 berarti min 6 ditambah 1 kali min 6 kali 3 itu min 18, kemudian ditambah min 5 kali 1 kali 2 min 10, kemudian dikurang lawannya 3 kali min 3 kali min 5, yaitu min positif dikurang positif 45 dikurang 2 kali min 6 kali 2 itu negatif 24. 1 kali 1 kali 1 yaitu kurang 1. Jadi dz sama dengan min 6 tambah min 18 min 24 dikurang 10 min 34 dikurang 45 min 79 ditambah 24 min 55 dikurang 1 berarti min 56. Dapatlah sudah semua dz nya. Dz tadi sama dengan 28, dz tadi sama dengan 28, dy nya sama dengan min 28, dy nya tadi min 84, dz nya sama dengan min 56, yang dimana d nya tadi itu sama dengan 28. Nah, bagaimana cara mencari nilai x, y, dan z nya? Yaitu untuk mencari nilai x yaitu sama dengan dx per d. Dx nya 28 per min d nya tadi min 28, d nya tadi min 28, min 28, berarti d nya min 28.
28 bagi min 28 itu min 1. Untuk Y nya dy per d, yaitu min 84 per min 28. Ini min 84 kurang bagi min 28 itu 3. Z nya dz sama bagi d sama dengan min 56 per min 28. Min 56 bagi min 28 2 ya. Jadi untuk penyelesaian sistem SPLTV tadi, untuk nilai X, Y, dan Z, yaitu min 1, 3, dan 2.